Salam inisiatif. Berjumpa lagi dengan saya Desprian di PTT Podcast Tiba-Tiba. Gimana kabarnya nih teman-teman? Semoga masih dalam keadaan baik ya. Kali ini saya masih ditemani oleh narasumber yang sangat keren, yaitu Abang Hakim. Gimana kabarnya nih Bang? Di tengah cuaca yang sangat tidak menentu ini Bang. Halo Des, Alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan ya, baik untuk kita maupun teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini. Ya, kita harus tetap semangat ya Bang. Harus tetap semangat. Iya Bang. Kali ini teman-teman, sesuai permintaan teman-teman yang ingin membahas sumber JKN. Jadi hari ini kami turuti permintaan teman-teman. Jadi langsung saja. Jelaskan Des, karena mobil JKN ini kan, karena ada mobil JKN semua administrasi dapat tertolong dengan cepat. Yes Bang Kim. Kita bahas secara santai tapi rinci ya Bang. Siap. Yang pertama nih Bang, apa yang melatar belakangi terwujudnya mobil JKN ini sendiri Bang? Siap Des, jadi gini. Jadi untuk Desprian dan teman-teman semua, baik itu yang sedang di rumah, yang lagi di kantor sedang mendengarkan podcast ini. Jadi aplikasi Mobile JKN ini ada dalam era digitalisasi ya, di mana BPJS Kesehatan ikut serta dalam menyesuaikan diri dengan mengikuti perubahan zaman yang dulu serba manual, sekarang sudah digital. Jadi ketika sekarang sudah memakai aplikasi, semua rasanya bisa dipermudah, dipersimpel seperti itu. Nah, jadi kesempatan kali ini BPJS Kesehatan turut andil ikut melakukan penyesuaian diri dengan era digitalisasi, dengan artian memberikan pelayanan kepada peserta melalui gadget nih atau handphone, tidak perlu datang ke kantor. Jadi peserta dan petugas menjadi simpel banget nih, disimplifikasi banget ya. Jadi kalau untuk peserta JKN yang mau melakukan update apapun terkait data kepesertaan JKN-nya, bisa sambil di rumah, di kantor, di mobil. Tapi jangan di mobil. Di mobil harus tetap berkendara dengan baik dulu ya. Gitu. Jadi sangat membantu untuk aplikasi mobil JKN dalam segi kepesertaan. Gitu deh Bang. Berarti dengan gadget semua akan gampang gitu. Siap, ya. betul. Jadi gini Bang, mau nanya nih Bang. Kan di dalam mobil JKN kan ada fitur-fiturnya tuh Bang. Kira-kira fitur-fitur apa tuh Bang yang dimiliki oleh mobil JKN Bang? Oke, karena udah membahas fitur ini ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang dari awal, ketika semua manual sekarang sudah serba digital. Jadi begitu pula dengan mobil JKN, sudah ada banyak sekali pengembangan fitur-fitur ya. Jadi nanti bisa kita sampaikan kalau memang waktunya banyak. Kita akan melakukan pengenalan beberapa fitur ya Des. Pastinya yang pertama ini kita ada namanya info peserta. Jadi info peserta itu memungkinkan peserta yaitu untuk mengecek dan melakukan pengecekan data kepesertaannya. Jadi contoh nih, mau lihat datanya aktif atau tidak aktif. Kalau aktif nanti warna pesertanya hijau, nggak aktif warnanya merah gitu. Jadi kalau misalnya nggak aktif, itu bisa karena dia belum membayar atau karena sudah keluar dari badan usaha. Nah, jadi itu bisa kita lakukan pengecekan melalui info peserta. Lalu ada juga nih keunggulannya yang bisa dirasakan manfaatnya oleh peserta langsung. Selain info peserta, ada juga info perubahan data peserta, di mana peserta itu bisa melakukan perubahan berupa Fastcash atau fasilitas kesehatan di tingkat pertamanya. Lalu alamat rumah bisa dirubah juga dari situ. Email, handphone itu bisa dirubah tanpa harus datang ke kantor untuk melapor. Jadi bisa langsung melalui aplikasi Mobile JKN. Ada lagi nih yang disounding BPJS sejak tahun 2022, yaitu simplifikasi layanan periksa tidak harus menggunakan kartu JKN. Jadi kan sekarang eranya sudah digital Des. Kita nggak perlu lagi sih pakai kartu-kartu fisik itu. Kalaupun ada itu bisa dipergunakan. Kalau kartunya tinggal, kita bisa download atau menunjukkan kartu digital kita melalui Mobile JKN. Selain dari Mobile JKN itu KTP juga bisa. Oke, nah jadi karena bisa menggunakan yang tadi saya sebut KTP, untuk anak-anak yang belum punya KTP itu bisa menggunakan KK yang sudah didaftarkan. Lalu informasi terkait ada juga terkait jadwal tindakan operasi untuk peserta yang ini, mohon maaf ya Des ya, misalnya sedang dijadwalkan untuk operasi, biasanya kan dia akan menunggu konfirmasi seperti itu dari fasilitas kesehatan. Dalam hal ini di rumah sakit. Jadi untuk penjadwalannya sendiri bisa dimonitor melalui aplikasi Mobile JKN. Selanjutnya
ada juga nih informasi terkait tempat tidur, ketersediaan tempat tidur. Misalnya ada yang mau cek dia bisa rawat inap atau enggak, untuk ketersediaan tempat tidurnya bisa dicek dari situ. Lalu ada juga tuh rehab. Rehab ini kemarin baru kita bahas. Rehab itu adalah rencana pembayaran bertahap peserta JKN. Jadi yang peserta menunggak iuran segmen mandiri bisa melakukan pembayaran secara cicilan. Nah, itu semua bisa loh kita daftarkan melalui aplikasi Mobile JKN. Jadi peserta tinggal memilih semua fitur-fitur yang ada di Mobile JKN, apa aja yang mau dicek. Nah, itulah mungkin kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditambahkan boleh, atau mau ditambahkan Des, silakan gitu. Berarti tadi fitur-fiturnya dijelaskan oleh Bang Hakim cukup banyak ya Bang. Betul. Jadi saya pengen bahas satu-satu nih Bang. Tadi info jawab dengan operasi bisa melalui JKN kan Bang. Betul. Tadi kamar juga bisa kita lihat di mobil JKN. Iya, betul. Dan pencicilan kalau kita memiliki tunggakan itu bisa kita pilih di fitur mobil JKN, yaitu rehab. Ya kan Bang? Iya, untuk yang menunggak serta iuran. Jadi gini nih Bang. Kalau kita pengen masuk ke mobil JKN, gimana nih Bang caranya Bang? Dan juga satu lagi Bang, kalau kita ingin pindah paskes, apakah bisa Bang? Oke, dibantu jawab ya. Jadi kalau mau login Mobile JKN, ya harus punya kartu JKN-nya dulu. Oke, punya kepesertaan JKN-nya dulu, harus aktif, ada nomor kartunya. Nanti untuk loginnya, nanti bisa menggunakan nomor JKN ataupun dengan NIK. Nah, untuk loginnya nanti passwordnya itu bisa dibuat sendiri ya kalau memang belum terdaftar. Nah, untuk yang pendaftaran Fastcash, jadi kan setiap peserta itu punya hak ya untuk melakukan perubahan fasilitas kesehatan dengan ketentuan si pesertanya sudah mendaftar atau sudah terdaftar di fasilitas kesehatan yang sudah lebih dari 3 bulan. Jadi syarat minimal itu dia 3 bulan dulu sudah terdaftar di fasilitas kesehatan sebelumnya. Nah, untuk melakukan pindah, ketika kita lakukan pemindahan, itu berlakunya tidak langsung di bulan berjalan. Jadi ketika kita rubah, dia akan berlaku di bulan berikutnya. Nah, kalau memang mau pindah lagi, kembali lagi tadi harus menunggu 3 bulan dulu. Jadi nanti kita bisa menggunakan fitur perubahan data peserta yang tadi sudah disebut. Jadi ketika dipilih maka akan tampil apa saja Fastcash yang mau kita pilih. Setelah diproses maka per bulan depan pada tanggal 1 sudah aktif di Fastcash yang baru. Aduh, luar biasa kali ya Bang Kim mobil JKN ini ternyata. Kalau dulu masih ingat tuh, kita harus ke kantor, ngantrinya lama, berdesak-desakan. Untung sekarang sudah ada namanya mobil JKN ya Bang. Iya, betul sekali deh. Sekarang sudah digital semua, sudah pakai mobil JKN, jadi nggak perlu repot-repot lagi. Jadi selanjutnya ini Bang, yang ingin saya tanyakan, tadi kan kita sudah membahas terkait dengan mobil JKN-nya, terus fitur-fiturnya. Nah, sekarang cara peserta yang ingin mendaftar dan menggunakan mobil JKN itu gimana ya Bang? Untuk pertama kali nih Bang, Oke. Kan banyak orang awam juga kan Bang? Iya, siap. Jadi untuk pertama kali, tadi udah saya singgung sedikit tuh. Jadi kalau untuk pertama kali kan, yang pertama pasti yang punya pesertanya harus aktif dulu JKN-nya, sudah terdaftar dan sudah mempunyai nomor kartu jaminan kesehatan nasional. Oke, itu yang pertama. Dan kedua, ketika ingin mengakses mobile JKN, bisa dilakukan download dulu aplikasinya. Kalau di Android melalui Google Play Store, kalau di iPhone bisa melalui App Store. Jadi silahkan di-download dengan keywordnya adalah Mobile JKN. Nanti langsung muncul tuh yang pertama, Mobile JKN. Nah, jadi setelah berhasil di-download, jadi saya jelaskan aja stepnya sedikit-sedikit ya. Jadi begitu kita open atau kita buka, oke. Lalu di situ ada menu daftar atau masuk ya kan. Nah, di bagian pojok kirinya itu ada menu daftar atau masuk. Silahkan dipilih untuk yang pertama kali mau daftar, bisa milih menu daftar. Jadi sebetulnya mudah ya Des. Identitasnya itu cuman kita menginput NIK, tanggal lahir, silahkan dilengkapi. Setelah itu nanti ada semacam verifikasi data. Jadi setelah verifikasi data akan ada isian untuk mengisi nomor handphone seluler. Jadi yang perlu kita tekankan di sini, nomor selulernya dipastikan dulu belum pernah digunakan sama sekali untuk melakukan pendaftaran mobile JKN.
Nah, takutnya nanti ada peserta lain ternyata sudah pernah menggunakan atau punya anggota keluarga sudah dimasukkan. Jadi sistem otomatis akan mengirimkan kode verifikasi pada nomor seluler yang kita gunakan itu. Jadi dari situlah baru kita bisa masukkan OTP untuk membuat passwordnya. Nah, setelah itu nanti akan ada konfirmasi password. Nah, kalau passwordnya itu kita sarankan teman-teman untuk menginput password dengan aman, yaitu misalnya mempunyai huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Dan simpan di tempat yang aman ya teman-teman, supaya tidak disalahgunakan untuk akses passwordnya. Oke, setelah passwordnya tadi setelah berhasil dibuat, nanti kita tinggal login tuh. Nah, loginnya kan ada pilihan menu tuh. Jadi nanti tinggal bisa masukkan NIK atau nomor JKN tadi, masukkan passwordnya, nanti ada kode CAPTCHA yang harus diisi, terus login. Setelah login nanti bisa langsung muncul semua fitur-fitur mobile JKN. Gitu deh. Oh gitu ya bang. Teman-teman, rinci nih dibahas oleh Bang Hakim. Jadi nggak ada lagi alasan ribet untuk mendaftar ke aplikasi mobil JKN, gitu kan bang? Betul sekali. Betul.